Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian mingguan. Dan alhamdulillah bersama saya Ustaz Muhammad Zulfikarullah, Ustaz besar kita, imam besar kita, rezekinya besar semua dan besar-besar sekalian. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita sekalian ini sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Ini kurang semangat. Amin. Baik, tema kali ini yang saya akan bawakan, Ustaz bawakan The Winning Generation Season 2. Jarang-jarang. Kalau di TV-TV Rainbow 2 tuh ramai. Ini Season 2 lebih ramai lagi harus ini. 2.500. Kemarin kan 1.500. Ini udah mencapai 2.200 sih. Baik, sebelum kita awali acara ini, marilah kita layangkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu 300 orang lagi, Ustaz, bisa dimulai. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, akhat, akhwat, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita dapat bermuajahah. Dan semoga pertemuan ini adalah merupakan pertemuan yang mendapatkan anugerah berupa keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan segenap para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, sebagaimana sudah disampaikan oleh akhun al-fadil ya. Jadi ini katanya adalah season yang kedua. Jadi otomatis tidak akan ada yang kedua kalau tidak ada yang pertama ya. Dan untuk itu sekedar review daripada pertemuan kita di bulan yang lalu terkait dengan The Winning Generation, kita sudah kemukakan apa saja fakta-fakta yang kita lihat terkait dengan ahwalul muslimina al-yaum, kondisi umat Islam hari ini. Dan secara sederhana kemudian kita menyimpulkan hari ini umat Islam itu banyaknya jadi leader atau follower. Banyaknya itu umat Islam jadi trendsetter atau follower. Maka kalau kita lihat, inilah yang seharusnya kita kembalikan kepada asal kondisi umat Islam seharusnya sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam itu sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ketinggian Islam, kemuliaan Islam, maka begitupun jumlah pengikutnya harusnya menunjukkan bagaimana menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang tinggi, dan menjadi umat yang sukses. Inilah yang kemudian kalau kita katakan bahwa antara idealisme Islam sebagai umat yang terdepan, umat yang dikatakan sebagai pemimpin,
dengan kenyataan kita hari ini yang tidak sebagaimana idealisme, ini yang kita sebut dengan kondisi realitas. Jarak di antara idealisme dan realitas itulah yang kita kenal dengan istilah masalah. Dan masalah ini bukan menjadi semata-mata tanggung jawab para ulama, menjadi tanggung jawab setiap yang mengaku dirinya seorang ustaz ataupun ustazah, seorang kiai, ajengan dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya adalah bagaimana setiap muslim seyogyanya menjadi jembatan penghubung antara realitas dengan idealisme. Maka inilah yang kita akan coba bahas pada kesempatan hari ini, karena pada bulan yang lalu kita sudah menyampaikan prolognya sejauh mana, seperti apa. Tapi paling tidak begitu kita muncul kesadaran, karena ada istilah awareness before change, ABC. Jadi harus ada kesadaran sebelum ada perubahan. Jadi kalau dia ingin berubah menjadi lebih baik, tapi tidak didasari dengan kesadaran, maka umumnya perubahan itu akan bersifat sementara. Tapi ketika kita memiliki sebuah kesadaran bahwa di mana kita harus berubah, maka inilah yang insya Allah akan merefleksikan berupa kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku-perilaku baru, habits-habits yang baru, yang pada akhirnya insya Allah akan menjadi akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka metode ABC ini sudah dipakai bukan hanya bagi kita sebagai seorang muslim. Bagi mereka orang-orang yang ingin mendapatkan perubahan di dalam hidupnya, metode ABC ini sudah banyak dilakukan. Ya. Jadi awareness before change. Sadar sebelum kita berubah. Hari ini kalau kita nggak sadar, maka sulit kita berubah. Hari ini kalau kita awalnya nggak suka sholat, kemudian kita dipaksa-paksa sholat, kalau tidak muncul kesadaran, kira-kira kemauan sholatnya tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Rendah. Begitu juga kalau misalkan kita ngaji, biarpun dipaksa-paksa, dikasih publikasi sehebat mungkin, tapi ketika dia datang ke majelis taklim, semangatnya tinggi apa rendah? Semangatnya tinggi apa rendah? Rendah. Karena bukan tidak mungkin, insya Allah kalau yang hadir sekarang semuanya datang ke tempat ini karena sadar, sehingga mudah-mudahan ketika kita berada di dalam majelis ilmu mendapatkan perubahan yang lebih baik, insya Allah. Jadi kelihatan dari depan ini muka orang-orang yang sadar, ya. Kalau muka orang yang nggak sadar, pasti begitu ustadznya assalamualaikum, dia akan baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Tapi ternyata di sini alhamdulillah sadar semua, ya. Maka penting jangan sampai nanti kita mengkaji sebuah materi belum setengah jam dia sudah sampai ke beberapa pulau dan beberapa negara. Ya. Tapi insya Allah bahkan dipandu dengan moderator hebat sebelah kita ini, ya. Karena saking hebatnya dia mandu sambil nyatet di handphone, subhanallah. Ya. Jadi ini udah makin canggih, ya. Jadi ustadznya ngomong, beliau catat dengan handphone. Alhamdulillah. Ya, ya kelihatan kan masalahnya. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau begitu kita ingin ada sebuah perubahan di tengah umat, kesadaran apa yang kita munculkan? Bagaimana sih merefleksikan kita sebagai seorang generasi pemenang? Sebenarnya slide-nya sudah disiapkan membantu ikhwan akhwat sekalian tervisualisasikan. Tapi ternyata ada kehendak lain dari Allah Subhanahu wa taala. Slide-nya udah disiapin, alhamdulillah infokusnya nggak ada. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah kesadaran, ya. Mudah-mudahan besok-besok kalau perlu kita nggak perlu minjem sama perusahaan, kita patungan satu orang 1 juta, insya Allah bisa beli 5 infokus. Insya. Ya kalau target yang tinggi, kita itu punya target aja malu-malu. Punya target aja takut-takut. Ramadan berapa kali khatam? Ya Ustadz, kalau kondisi kayak gini paling 1. Kira-kira nyampe 1 apa enggak? Enggak. Ya biasanya enggak akan nyampe 1 kali khatam. Tapi kalau kita punya target 3, 5, 60. Ya kalau 60 mungkin kayaknya enggak mungkin kalau lihat dari depan ini, ya. Kalau Imam Syafi'i 60 kali, ya. Nah kalau kita punya target 3, minimal 1 kali khatam, kita sampai apa enggak? Insya Allah sampai. Maka disinilah bagaimana kita muncul kesadaran, bagaimana kita bisa merefleksikan bahwa kita adalah salah satu jembatan yang menghubungkan antara idealisme kejayaan Islam
dengan realitas keterpurukan umat hari ini. Maka kemarin sudah disampaikan clue-nya. Ibarat kita kalau mengendarakan mobil, begitu kita pakai yang namanya mobil, supaya kita mencapai kecepatan katakanlah 100 km per jam, dari awalnya 10 km per jam, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, kita akan menekan atau menginjak pedal gas. Ya. Karena apa? Dengan menekan pedal gas, maka kita bisa sampai kepada target yang kita inginkan. Begitu juga kalau kita ingin sampai kepada target idealisme yang tadi sudah didengungkan tentang umat Islam yang jaya, umat Islam yang menang, tapi kondisi kita hari ini, maka kita perlu gas bareng-bareng. Apa itu gas? Maka insya Allah ini akan kita bahas. Dan gas yang kita akan bahas ini bukan sembarang gas, karena dia nggak ada di toko, dia juga nggak dijual secara tabung LPG 2,5 kilo. Tapi insya Allah cuman ada di Majelis Taklim Kajian Islam Zuhur Indosat, insya Allah. Ya. Kira-kira sampai di sini boleh dilanjutkan? Ya, boleh dilanjutkan? Ya. Baik, yang dimaksud gas di sini apa sih? Maka gas ini ternyata sebetulnya adalah merupakan akronim, kepanjangan dari beberapa langkah-langkah yang kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah menurut versi kita, ini akan menjadi salah satu upaya kita membangun jembatan menghubungkan antara idealisme dengan realitas. Maka kalau kita katakan akronim, gas itu terdiri dari berapa huruf? Gas itu terdiri dari berapa huruf? 3. Ya. Insya Allah karena waktunya juga kita sudah mulai, kelihatannya ini akan menyambung lagi dengan tugas lain, kita tutup dengan membaca. Oh enggak, ini nggak apa-apa yang baru datang ya. Artinya adalah kalau kita katakan gas ini terdiri dari 3 huruf, maka ini adalah 3 subtema yang akan kita bahas, merefleksikan tentang bagaimana kita memiliki winning generation karakter. Apa itu gas? G-nya adalah great achievers. Ya, great achievers. Insya Allah di sini mudah-mudahan standar skor TOEFL-nya minimal 600 ya. Jadi nggak kesulitan kalau memahamin bahasa-bahasa yang model begini ya. Great achievers. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pencapai yang hebat? Kalau bahasanya Bang Akbar biasanya kalau dia ngomong, ya dia ngutip dari Ustadz Nakoy ya. Kita bukan hanya sekedar not to be good, tapi bagaimana kita berusaha menjadi seorang yang great. Not to be good, but rather to be great. Bukan hanya sekedar cukup untuk menjadi baik, tapi bagaimana kita menjadi yang terbaik. Maka pencapai yang terbaik di dalam versi keyakinan kita sebagai seorang muslim, maka inilah yang disebut dengan takwa. Karena takwa ini adalah merupakan indikator perbekalan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dalilnya? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Jadi nanti ketika kita akan kembali bertemu dengan Allah, ketika kita akan berhadapan dengan pengadilannya Allah, Allah nggak nanya tentang jabatan kita di Indosat sebagai apa. Allah nggak nanya mobil kita apa, motor kita apa, banda kita berapa banyak. Tapi yang Allah akan tanya kepada kita adalah tentang seberapa banyak perbekalan takwa yang kita bawa untuk menghadap Allah. Maka oleh karena itu, takwa juga adalah merupakan indikator kemuliaan seorang muslim dengan muslim lainnya. Dalilnya mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi di sini tidak disebutkan yang umurnya lebih tua. Tidak disebutkan bahwa bodinya yang paling bagus, wajahnya yang paling ganteng, paling cantik, enggak. Hartanya yang paling banyak, enggak. Tapi yang akan memuliakan seseorang di hadapan Allah adalah seberapa jauh frekuensi ketakwaan yang mereka miliki. Maka insya Allah mudah-mudahan dari sekian banyak saudara-saudara kita yang ada di dalam Mogot ini, mudah-mudahan kita diizinkan Allah menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin. Maka kalau kita hari ini meyakini bahwa kita bagian dari orang-orang yang bertakwa, buktinya mana? Maka paling tidak orang bertakwa ini punya beberapa sikap-sikap
orang bertakwa ini punya ciri-ciri. Kalau dibilang orang Indosat atau pekerja Indosat, kira-kira cirinya bagaimana? Ganteng-ganteng, alhamdulillah ya. Ya, ganteng-ganteng bener ya. Terus apa lagi kira-kira? Gede-gede, ya berarti makmur tuh ya. Terus apa lagi? Ya, contoh sederhana. Kalau dibilang pegawai Indosat, maka dia kalau pakai baju brand warnanya kuning hitam ya. Alhamdulillah nih. Jadi orang Indosat cuma satu orang nih. Atau misalkan kalau dikatakan orang Indosat, kalau dia pakai nomor telepon, pasti pakai nomor teleponnya Indosat ya. Nah, kalau dia kerja di Indosat, maka mesti slip gajinya juga slip dari Indosat. Nah, ya ini ya bukan berarti yang bukan dari Indosat bukan orang Indosat ya. Tapi paling tidak ciri-cirinya. Begitu juga kalau kita bilang orang Indonesia ciri-cirinya kira-kira apa? Ya kulitnya kira-kira apa? Sawo matang, setengah matang atau sawo busuk ya. Tinggal pilih. Paling nggak sawo matang ya. Kemudian mungkin postur tubuhnya nggak lebih tinggi dari orang-orang Eropa atau Afrika ya. Warnanya agak-agak sedikit Asia-Asia Tengah. Kemudian hobinya biasanya kalau makan, kalau belum ketemu nasi, bilangnya belum makan. Itu kan ciri orang Indonesia. Biar kata udah ditumplekin, misalkan ada meeting ke hotel, ada makanan luar negeri, ada frozen, ada segala sop, ada segala buah. Ditanya, bang udah makan apa belum? Kalau aneh belum ketemu nasi, belum makan ceritanya. Nah, tapi insya Allah kalau lihat dari depan di sini, mudah-mudahan jarang pada makan nasi ya. Soalnya kalau orang udah makan nasi siang-siang, gaya gravitasinya itu kuat banget nariknya. Jadi dia bukan ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Ya, itu artinya dia kebanyakan karbonya ya. Makanya Bang Akbar insya Allah ada jualan yang buat mengurangi karbo lebih tinggi ya. Intinya adalah bahwa setiap seseorang yang mengaku memiliki sebuah identitas, pasti dia punya ciri-ciri. Begitu juga kalau hari ini kita ngaku sebagai orang yang bertakwa, mesti kita punya ciri-ciri. Maka apa ciri-ciri orang yang dikategorikan great achievers? Maka kalau kita mendasari kepada Quran surat Ali Imran ayat ke-17, di situ sedikitnya ada 5 karakter atau 5 sifat dari orang-orang yang bertakwa. Apa? Di dalam ayat 17 surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Bahwa ternyata orang yang bertakwa itu punya 5 karakter. Yang pertama adalah as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki keteguhan dan keuletan manakala mengerjakan sebuah pekerjaan. Termasuk ketika menghadapi ujian demi ujian atau bahkan musibah yang menimpa dirinya. Maka disinilah kalau kita melihat ciri orang sabar itu secara sederhana pernah digambarkan oleh Nabi SAW. Ada seorang ibu, dia nangis ketika anaknya itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu nangis-nangis di atas kuburan sang anak. Kebetulan Nabi lewat, begitu Nabi lihat dikabarkan, wahai ibunda, hendaknya engkau bersabar karena sesungguhnya ini semua adalah takdir dari Allah. Kurang lebih seperti itu. Tapi dijawab oleh ibu yang tadi, udah minggir ente sana. Ente nggak tahu bagaimana ditinggal oleh anak yang disayangi. Dia nggak tahu bahwa yang negor dia adalah Nabi. Maka sahabiah yang lain ingetin, bu, yang ingetin itu tadi Nabi Muhammad. Sementara Rasul udah geser. Begitu dia sadar bahwa yang ingetin itu adalah Nabi Muhammad, maka buru-buru dia ketemu Nabi. Ya Rasulullah, saya mohon maaf kalau sebelumnya tadi saya nggak tahu bahwa Anda yang telah menegur saya dan memberikan nasihat kepada saya. Maka kemudian dijawab oleh Nabi SAW, Innamas sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya sabar adalah pada pukulan pertama. Jadi kalau kita pengen tahu
seberapa sabar kita adalah saat musibah menerpa kita, apa yang pertama kali menjadi reaksi kita. Kita lagi enak-enak jalan, naik motor, padahal di jalan yang benar, dalam kecepatan yang tidak terlalu kencang, tiba-tiba kita disenggol sama mobil orang. Kira-kira kalau itu terjadi sama mas-masnya nih, bapak-bapaknya, ikhwan-ikhwan yang ada di sini, reaksi pertama yang keluar dari lisan itu ucapan apa? Kalimat thayyibah atau kalimat kebun binatang? Atau kalimat alam gaib? Ya. Kira-kira pilihan yang mana? Ya kalau dekat sama alam gaib gak jauh-jauh sama yang subur kan begitu. Kalau dia dekat sama kalimat alam gaib, maka yang keluar kalimatnya adalah kalau nggak iblis, setan, ya kan? Kalau dia dekat sama kebun binatang, biasanya kebun binatang itu kalimat binatangnya itu yang jinak-jinak, apa yang buas, apa yang jorok-jorok. Biasanya yang terakhir dah kan begitu. Ya. Tapi kalau kita punya kesabaran, maka kalimat pertama yang muncul adalah ya. Apa kalimat pertama yang muncul? Astagfirullah. Apalagi? Innalillahi. Apalagi? Allahu Akbar. Apalagi? Ya. Nah ini umumnya rata-rata 3 kalimat ini. Tapi jarang ada di antara kita pas dapat musibah, alhamdulillah. Betul apa betul? Betul. Karena ternyata kita dilanda kesusahan, kita bersabar, kata sebagian ahli hikmah itu biasa. Tapi ketika kita dapatkan musibah, kita bersyukur, ini baru sesuatu yang di luar kebiasaan. Artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan sebuah musibah kepada kita kecuali Allah ingin memberikan maksud baik kepada kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Salah satunya Allah kalau ngasih musibah kepada kita bukan karena Allah tapi karena ulah tangan kita. Pertama adalah wa ya'fu an katsir. Allah ingin memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Tapi kan kita kalau lagi dapat musibah, yang pertama justru malah kita salahkan Allah. Padahal di balik musibah itu ada kebaikan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Mana mungkin Ustaz, kan kalau namanya musibah pasti saya diuji dengan kesulitan. Betul. Tapi bukankah Allah di dalam surat Al-Insyirah sampai 2 kali ngulangnya? Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka yang namanya seperti ini kadang-kadang kalau kita nggak pakai keyakinan sulit untuk kita pahami. Tapi kalau kita mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah merupakan kehendak Allah, maka tidak ada sebuah hal yang menjadi sulit bagi kita ataupun merasa berat bagi sebuah permasalahan untuk kita. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, apabila Allah mencintai satu kaum, apabila Allah mencintai seseorang, maka ibtalahu, Allah akan mengujinya. Karena Allah pengen tahu nih, hambanya begitu diuji, sabar apa enggak. Maka oleh karena itu, secara sederhana, sabar ini adalah merupakan sebuah energi. Dan yang namanya kesulitan di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan sunnah tumbuh. Karena hidup ini kita pasti menemui yang namanya kesulitan. Atau di sini kelihatan nggak pernah ada kesulitan. Ya. Apa pernah Bapak Ibu menemukan kesulitan dalam hidup? Atau nggak pernah merasa sulit dalam hidup? Alhamdulillah. Ya. Kelihatan nggak ada muka yang galau di sini. Alhamdulillah. Mukanya cerah semua. Gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi sabar ini adalah merupakan sebuah sumber energi dan kekuatan yang tidak akan pernah habis serta tidak akan pernah melemah. Artinya sabar itu adalah unlimited, not limited. Jangan kita bilang udah habis di kesabaran saya. Ya. Nah, berarti dia enggak sabar. Saya sudah habis kesabaran terhadap perusahaan ini. Ya. Tapi bukan di Indosat. Kalau di Indosat insya Allah bersyukur semuanya. Alhamdulillah. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, orang yang bersabar ini justru akan dekat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Maka ini sebetulnya juga berlaku. Kita dalam salat juga hendaknya berlaku sabar. Jangan sampai kita salat kalau giliran sama orang yang kita kagumi pengennya lama-lama. Tapi kalau sholat sendirian nggak bisa lama-lama. Bahkan kalau bisa dia cuma jeda iklan doang dia sholat. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadikan kesabaran dan sholat sebagai wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kata sabar ini bahkan diulang 90 kali. Dan ini adalah merupakan ciri daripada seorang mukmin yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka great achievers, yang pertama dia memiliki sikap sabar. Yang kedua adalah bagaimana dikatakan di sini was-shadiqin, orang-orang yang benar. Orang yang benar mesti punya indikator. Dan indikator yang paling sederhana, orang yang memiliki kebenaran di dalam hidupnya, dia memiliki dua sifat. Yang pertama adalah jujur, dan yang kedua adalah amanah. Dan Nabi SAW asbab memiliki kejujuran dan amanah, maka sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Dan ini adalah merupakan hal yang menarik. Karena hari ini yang namanya kejujuran itu adalah merupakan barang langka di tengah negeri kita. Betul apa betul? Kalau sekiranya Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, ikhwan akhwat sekalian, diamanahkan menjadi sebuah pemimpin perusahaan, dan kemudian dihadapkan kepada sebuah pilihan dalam mengambil sebuah pekerja, dalam mengambil seorang pekerja, maka di situ dihadapkan kepada dua pilihan. Pilih mana, orang yang ahli atau orang yang jujur? Pilih orang yang ahli atau orang yang jujur? Ya, kalau kita milih ahli dan jujur itu nggak usah masuk hitungan lagi. Ya, pengennya kita emang begitu. Tapi kalau kita harus strict memilih satu atau dua, maka pilihan kita bukan tidak mungkin lebih cenderung kepada orang yang jujur. Karena orang yang jujur, keahliannya bisa kita upayakan, bisa di-upgrade, bisa dibina, bisa dilatih. Tapi kalau orang yang sudah ahli tapi dia nggak jujur, biasanya lebih sulit untuk merubahnya menjadi orang yang jujur. Maka kalau kita lihat, efek ini pula lah yang kita rasakan di negeri kita. Kita ini majoritinya adalah umat Islam. Bahkan setiap 5 tahun sekali ada yang namanya pesta ya politik rakyat, pesta demokrasi rakyat. Tapi apa yang kita rasakan? Begitu sekarang kita mau masuk tahun 2014, 2013 ini sudah dikatakan sebagai tahun politik. Maka sekarang kalau kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan rumah, dimanapun kita berada, sudah mulai upaya-upaya diluncurkan dan dilancarkan oleh para mereka yang ingin menjadi wakil rakyat. Tapi kalau kita lihat, begitu mereka udah naik, rata-rata pada balik lagi apa enggak? Begitu mereka naik jadi anggota dewan, balik lagi apa enggak ke tempat kita? Ya balik lagi nanti setahun sebelum pemilu lagi, kan begitu. Maka kita lihat, kalau ini kita budidayakan terus-menerus, kapan bangsa ini akan maju? Maka kita sering menyampaikan bahwa apabila ada di sekitar rumah kita, siapapun dari manapun wakil yang mengaku pengen masuk, pengen jadi wakil rakyat, maka kita harus adakan kontrak politik. Bahwa mereka bukan hanya datang pada saat kampanye, tapi juga mereka akan datang di saat mereka sudah menjabat. Yang kedua, kalau misalkan mereka tidak memenuhi kinerja yang diinginkan atau yang akan dicapai oleh mereka di dalam Dewan Perwakilan Rakyat ataupun lembaga konstitusi negara, maka mereka siap diturunkan oleh rakyat. Tapi kalau kita lihat hari ini, apa yang terjadi? Begitu mereka naik, kadang-kadang lupa. Yang nggak berhasil naik, dia minta balik lagi.
Misalkan dia pernah nyumbang karpet sama sejadah ke masjid, tahu-tahu di RT dia kalah. Begitu RT dia kalah, di desa dia kalah, apa yang udah disumbangin dibalik-balikin lagi. Ya. Ada yang nyumbang tiang listrik, begitu dia kalah, tiang listriknya dibawa juga sama dia. Nah, ini berarti kan segala sesuatunya dilakukan secara transaksional. Mereka melakukan itu karena ingin mendapatkan materi yang lebih banyak lagi. Bukan berarti kemudian dari sekian banyak wakil rakyat itu kemudian nggak ada yang jujur dan amanah. Mungkin ada, tapi suaranya kalah dengan banyaknya mereka yang bisa jadi kurang jujur dan kurang amanah. Gimana enggak? Ya, kalau kita lihat gaji anggota dewan, walaupun sudah berpuluh-puluh juta, terasa masih kurang. Ya, kalau lihat dari depan kan di sini juga rata-rata sudah berpuluh-puluh juta ya. Rata-rata udah 10 koma ini kan. Yang penting jangan setelah tanggal 10 terus koma kan gitu. Ini kasihan banget ya. Tapi insya Allah nggak ada lah di sini ya. Nah, oleh karena itu ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, jujur dan amanah ini adalah merupakan sebuah integritas daripada diri seorang muslim. Salah satu tangga kalau kita ingin menjadi seorang great achievers, dia harus punya modal jujur dan amanah. Dan ternyata konteks ini berlaku di semua lini, bukan hanya di dalam konteks akidah, bukan hanya dalam konteks agama semata. Kalau kita hari ini bergerak di jasa perbankan, katakan, maka apa prinsip pertama dari layanan servis keuangan dan perbankan? Apa yang pertama kali dibutuhkan? KTP. Bukan KTP ya. Apa yang pertama kali sikap yang paling dibutuhkan dari seorang pengelola keuangan? Trust, kepercayaan. Kalau sebuah bank udah nggak punya trust, maka dia nggak akan bisa dipercaya lagi. Kalau bank atau lembaga keuangan sudah tidak pandai mengelola keuangan secara baik, maka dia sudah akan kehilangan trust. Dan ukuran trust itu adalah ketika dia jujur dan dia amanah. Apa sih yang dimaksud dengan jujur? Dr. Daud Roshid pernah ngingetin. Jujur itu adalah sama dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ucapkan. Dan sama apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Ini kejujuran. Sedangkan amanah adalah bagaimana ketika seseorang itu melakukan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kalau dia sebagai seorang pekerja, maka amanah dia adalah bekerja. Apabila dia seorang anak, amanahnya adalah berbakti. Apabila dia seorang suami, maka amanahnya adalah menjadi kepala keluarga. Nah, ini adalah jujur dan amanah. Maka insya Allah ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW yang artinya sifat jujur dan amanah akan menarik kekayaan, sementara sifat khianat akan menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Jadi ternyata bahkan di dalam aktivitas muamalah kita, jujur dan amanah itu penting. Ya. Contoh, misalkan kalau kita beli nih, ya, ini minuman apa ini? Aloe vera. Ya, harganya dari Bang Akbar berapa nih? 10.000. Ya, 10.000 misalkan. Pak, Bu, saya jual nih, harganya 15.000. Saya ngambil dari suppliernya 10.000, 5.000 buat ongkos transportasi. Kira-kira kalau model begitu, yang beli semangat apa enggak? Semangat apa biasanya? Nawar. Semangat nawar ya. Apa enggak bisa? Biasa kalau nawar, kalau udah kita bilang seperti itu, nawarnya kira-kira berapa? Ya, kalau itu banget tanda ya. Kira-kira nawarnya berapa? Ya standarnya 12.000. 12.000 nggak bisa Pak. Ya udah deh, ini buat harga promosi. Kalau mau tinggal 4 lagi, tinggal dihabisin 12.000 ya. Nah, tinggal nanti dibagi aja lewat belakang. Ya, kan gitu. Artinya Nabi SAW kalau dagang modelnya begitu. Pak, ini kain harganya sekian, dibawa ke Syam. Begitu sampai di Syam, ini jualnya ya mungkin beberapa persen lah di atas harga jual. Tapi ketika dia katakan, cuman mohon maaf ini Pak, kalau Bapak minum minuman ini, sayangnya di sini angka natriumnya agak lumayan tinggi. Kalau misalkan, tapi untuk kategori orang normal, insya Allah fine-fine aja. Nah, itu kan bagus. Kainnya nih ada cacatnya nih. Kalau Bapak mau beli, silahkan. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa.
Tapi kan kalau kita hari ini jualan, kadang-kadang misalkan kita dagang baju nih, ya. Kalau di sini ada nggak yang suka dagang baju? Ada sedikit apa banyak? Ya. Adalah beberapa ya. Nah begitu dagang, kadang-kadang mohon maaf ya, kita nggak tahu pas dilihat orang, mungkin ada yang sobek sedikit, ada yang kotor sedikit. Tapi begitu kita jualin ke orang, kadang-kadang kita lipat lagi tuh. Ya, pas begitu udah nyampe dibeli sama orang, Pak, kenapa nih kok bajunya modelnya ada sedikit apa sobek atau kotor? Waduh, saya tadi pas jual sih nggak tahu. Padahal sebelumnya mungkin dia sudah tahu. Tapi insya Allah yang model begitu nggak ada di sini, amin. Ya. Yang model kayak begitu nggak ada di sini, amin. Ya Rabbal alamin. Ini penting. Karena apa? Orang yang jujur dan amanah itu akan menarik kekayaan. Tapi orang yang khianat, maka itu akan menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Apa orang yang korupsi, dia nikmat makan harta korupsinya? Ya. Apa orang yang ketika dia menjabat tapi dia hanya mementingkan diri dan keluarganya, menikmati kekayaan yang dia punya? Yang ada adalah rasa tidak aman. Ya, dia mau pakai mobil takut disita sama ya, KPK. Ya. Dia ada di rumah takut ada penyidik. Ya. Begitu dia sidang, ya, udah ketahuan harus bayar pengacara yang mahal. Ya, karena sekarang hukum di negeri kita ini tergantung seberapa kuat kita punya uang. Ya. Maka kalau koruptor-koruptor itu bisa lolos sementara, karena budgetnya masih masuk. Begitu nanti ya hukum ini sudah kembali kepada asalnya, mudah-mudahan harapan kita tidak lagi mampu dibayar dengan uang-uang seperti itu. Maka ini adalah merupakan salah satu gambaran yang Nabi SAW kabarkan kepada kita. Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya Rasul SAW juga mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pernah menepati janji. Artinya orang yang nggak megang amanah, imannya itu dipertanyakan. Dan orang yang senantiasa berbohong, ini bisa jadi keislamannya cacat. Maka harusnya orang yang mengaku dirinya seorang mukmin dan seorang muslim, dia tidak mudah berbohong atau dia tidak berbohong dan juga dia juga tidak melakukan tindakan yang menyalahi amanah. Maka termasuk kalau kita lihat amanahnya seorang pekerja, maka hendaknya dia bekerja. Dan kalau kita hitung-hitung dalam sehari kita bekerja, umumnya kita kerja berapa jam? Jam kerja kita berapa jam? 9 jam. Yang benar-benar kita kerja kira-kira berapa jam? Hah? Lebihnya ngapain? Ya, buka sharingan ya. Ya, sekarang apa lagi? Tweet ya. Terus apa lagi? Ya. Ya pokoknya macam-macam dah. Tinggal kita tanya, kita amanah nggak tuh kerja? Kan gitu. Makanya wajar, akhirnya kita nggak kaya-kaya. Wah iya billah ya. Tapi kalau kita mau jujur, insya Allah sebetulnya kekayaan itu cuma tinggal menunggu perubahan dari kita. Kuncinya tadi, awareness before change. Sadar dulu baru kita bisa berubah. Maka kalau tadi ini bahasanya banyak analogi, banyak sindiran-sindiran, sebetulnya adalah supaya membangunkan kesadaran dalam diri kita. Baik ikhwan sekalian dirahmati Allah, yang ketiga adalah bagaimana dikatakan di dalam ayat tadi, selain as-sabirin was-sadiqin, yang ketiga adalah wal qanitin, ya. Yaitu orang-orang yang tetap taat. Maksudnya orang yang dikatakan bertakwa dan dia merupakan seorang great achievers, dia memiliki komitmen ketaatan dan senantiasa memiliki kedisiplinan di dalam hidupnya. Artinya, dia disiplin dengan apa yang menjadi konsekuensi dan kewajiban bagi dia. Kalau dia sebagai seorang muslim, maka dia memiliki konsistensi, disiplin terhadap menjaga waktu-waktu salat yang 5 waktu. Karena dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu waktu-waktunya telah ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Maka sholat subuh jam
4:35 menit ya kurang lebihnya. Kemudian zuhur 12:03 menit. Asarnya 15:15 menit atau 14 menit ya kan. Maghribnya 18:02 menit atau 18:05 menit. 19:10 menit. Nah ini kita jaga. Jangan sampai kita ngaku sebagai seorang muslim, tapi ternyata ketika dia melakukan sholat itu kadang-kadang di saat-saat injury time. Jadi kalau sholat zuhur, dia baru sholat 5 menit sebelum waktu asar. Sholat asar kadang-kadang 3 menit menjelang maghrib. Akhirnya giliran maghrib dia di jalan. Dan begitu nyampe di rumah karena macet, sama isya dikerjakannya kapan? Menjelang waktu subuh ya. Nah ini kebangetan kalau begini. Padahal kita dikasih waktu sama Allah 24 jam. Setiap kita itu punya waktu berapa jam dikasih sama Allah? Sehari semalam? 24 jam. Yang dipunya sama Kang Gukun, sama Kang Sandi, sama apa beda? Sama-sama 24 jam. Yang dimiliki oleh saya dan oleh mbak-mbak, sama apa beda? Sama. Yang dimiliki seorang Albert Einstein, Thomas Alva Edison dengan kita sama apa enggak? Yang dimiliki oleh sahabat ridwanullah ajmain dengan kita sama apa enggak? Tapi pertanyaannya, kualitas amal yang dihasilkannya sama apa beda? Sama apa beda? Kalau Thomas Alva Edison, dia bisa memberikan sebuah, katakanlah warisan ya, legacy kepada kita berupa listrik. Ya, Thomas Alva Edison, kemudian Einstein, dia memperkenalkan teori relativitas yang sampai sekarang itu menjadi dasar pengembangan ilmu nuklir, ilmu molekul, ya, ilmu bom segala macam. Begitu juga sahabat. Kalau itu yang jelas-jelas non muslim saja, dia 24 jam bisa ngelola waktu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Bagi sahabat ridwanullah ajmain, bagaimana mereka mulia di hadapan, bukan hanya saja mulia di hadapan manusia, tapi juga mereka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat-sahabat itu kan dapat gelarnya bukan lagi MBA, bukan lagi MM, bukan lagi PhD, bukan lagi LC, tapi dapat gelarnya radhiyallahu anhum wa radu an. Di mana Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho sama Allah. Dan apa yang bisa kita lihat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu di zaman kalau tidak salah pemerintahan Umar, dia diperintahkan menaklukkan daerah Parsi. Dan ketika dia melewati sungai Tigris, saat itu sungai kebetulan tinggi. Nah, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukannya? Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian dia bisa menyeberangi sungai Tigris. Apa yang kemudian dia lakukan? Akhirnya selesai dia berdoa, minta hajat kepada Allah SWT, maka saat itu juga dia jalan tuh di atas sungai Tigris, seakan-akan jalan di atas jalan aspal. Ya, jangan jalan aspal lah, jalan kayak biasa, jalan yang memang udah jalan biasa. Bahkan di antara mereka sambil ngomong-ngomong. Ya. Dan itu nggak pakai ilmu kanuragan, apalagi minum air garam sama air kopi, nggak ada itu. Nggak pakai air syarat, itu nggak ada. Begitu dia nyampe dan akhirnya bisa menaklukkan. Bahkan kalau kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia dimakamkan? Kalau boleh saya tanya kepada ikhwan akhwat sekalian, di mana? Iran lah, bukan. Iran Sayyidina Ali. Cina, bukan? Cina, sahih. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di negeri Cina. Artinya bagaimana kehebatan beliau dalam menaklukkan daerah-daerah untuk kemudian didakwahkan dengan Islam. Sampai kemudian dia wafat di daerah Cina. Banyak lagi kisah-kisah yang lain yang heroik, ya, tidak kalah heroiknya Tariq bin Ziyad, ya. Kemudian ada lagi siapa lagi? Muhammad Al-Fatih. Nah, ini beberapa contoh-contoh. Dan salah satu ternyata kunci sederhana mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, termasuk kemuliaan salah satunya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah dia banyak di antara generasi sahabat itu sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Artinya mereka sedikit sekali untuk tidur. Makanya kemudian mereka jadi orang-orang yang berjaya.
menjadi orang-orang yang disiplin dalam menggunakan waktu. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, tinggal persamaannya dengan kita atau perbedaannya dengan kita. Kalau generasi sahabat mulia karena sedikit mereka menggunakan waktu untuk tidur, bedanya dengan kita kira-kira apa? Kalau kita sedikit-sedikit kita tidur. Jadi kalau generasi sahabat tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Bahkan ada yang udah dari tadi Ustadz Assalamualaikum sampai sekarang sampai 3 kali udah bangun-bangun tidur lagi, bangun tidur lagi kan gitu. Tapi insya Allah ya, kalau yang udah tidur pulas banget biar gini juga tetap tidur kan begitu. Ya berarti dia lagi dapat berkah ya, lagi ngamalin koilullah gitu. Karena mungkin dia alhamdulillah kalau gajinya semalam standar 30 juz ya. Kalau sholatnya minimal 20 rakaat kan begitu. Ya, jadi begitu dia siang kalau dengerin ngaji rasanya berat banget kan begitu. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada, alhamdulillah. Ya nggak ada bedanya maksudnya. Kan? Nah, tinggal ikhwan sekalian dirahmati Allah, taat dan disiplin. Jadi kalau kita disiplin termasuk disiplin waktu nih. Ya. Kita tinggal beberapa menit lagi. Sementara ini baru satu karakter G yang kita bahas. Dan G ini juga belum selesai ya. Tapi mudah-mudahan dalam 5 menit kita habisin. Kira-kira masih boleh dilanjut? Taat dan disiplin, insya Allah pengembangannya banyak. Intinya hari ini kita menjadi lemah, menjadi pencapai yang tidak hebat karena kita tidak mampu melakukan ketaatan dan kedisiplinan. Gimana kita bisa taat dengan profesi kita? Gimana kita bisa taat dengan hidup kita? Kalau kita hari ini kita tidak taat kepada Allah. Padahal kunci ketaatan kepada Allah bukan hanya merefleksikan keberhasilan kita di sisi Allah, tapi juga kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di sisi manusia. Maka kalau kita lihat sedih, kalau kita bandingkan kedisiplinan, tingkat kedisiplinan orang Indonesia sama masyarakat Jepang, kira-kira lebih disiplin mana orang Indonesia sama orang Jepang? Lebih disiplin mana orang Indonesia sama Singapura? Padahal pertanyaan udah pernah belum ke Jepang sama Singapura? Kenapa kita sudah mengklaim bahwa kita lemah disiplinnya terhadap mereka? Ya karena katanya. Karena ternyata walaupun mereka bisa jadi mohon maaf tidak berakidah sebagai seorang muslim, mereka memiliki kedisiplinan yang luar biasa. Itu kita di Jepang, kalau misalkan katanya tadi ya, kalau kita ngantri ini mau naik MRI atau mau naik kereta api, kemudian yang lain udah pada antri, begitu ada orang yang nyelak buru-buru, pasti orang Indonesia katanya. Kan sedih banget kalau dibilang begitu. Atau misalkan kita ke Singapura, katanya ke Singapura adalah negeri denda gitu. Maka kalau misalkan kemudian kita nggak sengaja gitu ngeludah, kemudian ditangkap sama polisi, dikenakan denda, ribut, pasti orang Indonesia kan. Jadinya sedih jadi orang Indonesia kan. Makanya di negeri kita masya Allah ya, kereta monorail belum jadi kan begitu. Ya, kita punya Transjakarta, tapi juga ya nabrak orang berapa banyak kan begitu. Maka inilah kita bisa merubah diri kita supaya muncul kesadaran. Bisa kita mulai dari lingkaran yang paling kecil, sederhana. Dan diantaranya adalah di dalam kantor kita. Jangan sampai kita punya kebudayaan datang terlambat. Ya, harusnya masuk jam 8, ini nyampe jam 10 ya. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada yang seperti itu, amin. Tapi masalahnya kan di sini ada smart time. Kalau dia datang jam 8, pulang jam 5. Kalau dia datang jam 10 berarti pulang jam 7. Ternyata begitu orang pulang jam 4, dia ikutan pulang yang jam 4. Ya. Atasannya kan mas, mbak, gimana sampean? Udah datang terlambat, pulang pengen duluan. Ya. Dia balik jawab, Pak, saya punya prinsip dalam hidup. Tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau saya sudah datang terlambat, pulang nggak boleh terlambat. Kira-kira kalau model begini, Anda sebagai atasannya ngasih surat cinta apa SP3 langsung kan begitu? Udah kalau gitu nggak usah masuk lagi besok kan begitu. Nah, ikhwan sekalian dirahmati Allah, taat dan disiplin kelihatan sederhana, tapi ternyata itulah salah satu kunci kesuksesan. Kita lihat bagaimana Nabi mengatakan, saya sesungguhnya paling senang menggunakan metode Nabi Daud dalam menggunakan waktu malam. Nabi Daud tidur kurang lebih 3 jam. Kemudian dia sholat malam sekitar kurang lebih 2 jam. Dan kemudian dia tidur lagi 1 jam. Ya, jadi ternyata sunnahnya kita qiyamul lail biasanya itu yang bagus
adalah di sepertiga malam. Kalau sepertiga malam mulai jam 7 berarti sekitar jam 1 ya, jam 1 atau jam setengah 2. Nah katakanlah kita qiyamul setengah 2 sampai setengah 4 atau jam 2 sampai jam 3. Nah setelah itu kita istirahat ya. Istirahat, kemudian beberapa menit sebelum subuh kita bangun. Supaya apa? Ternyata dengan hal kita mengelola dengan cara seperti itu, kita jauh lebih segar. Tapi kadang-kadang kita ada yang kadang-kadang begitu pulang jos gitu kan. Saya mau antar qiyamul lail dari jam 2. Akhirnya dia qiyamul lail dari jam 2 sampai jam 4. Dia nggak tidur lagi tuh. Ya, terus dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia mandi lagi, berangkat kantor. Kira-kira jam 7, jam 8 di kantor. Matanya semangat atau matanya meredup. Ya, biasanya dia abang bilang, waduh, ini ente nggak lihat mata aneh redup nih. Aneh semalam qiyamul lail dari jam 2. Ya apa bilang-bilang sama orang-orang. Wah iya tuh bilang. Taat dan disiplin. Intinya ini adalah sikap yang ketiga. Sikap wal munfiqin yang keempat. Adapun orang yang dikategorikan great achievers bukan hanya saja as-sabirin was-sadiqin wal qanitin. Yang keempat adalah wal munfiqin. Orang yang gemar menafkahkan hartanya. Makanya menarik. Orang yang dikatakan great achievers ini, dia memiliki sumber manfaat yang luar biasa. Dia punya kesehatan, dia akan jadikan kesehatan itu untuk banyak beribadah kepada Rabb-nya. Dia punya ilmu, dia akan sebarkan luas-luas agar dia mendapatkan kemanfaatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Begitupun kalau dia punya harta, dia akan gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemanfaatan seluas-luasnya. Karena apa? Mereka orang yang dikategorikan great achievers memahami bahwa harta yang mereka miliki di rekeningnya, yang digitnya ada 9, yang digitnya cuma 6, yang digitnya mungkin cuma 5 ya. Maka hakikatnya itu bukan punya dia. Tapi apa yang dia belanjakan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang dia punya sebenar-benarnya. Karena apa? Apa yang kita infakkan di jalan Allah, hakikatnya inilah milik kita yang sebenarnya. Tinggal pertanyaannya, hari ini bagaimana semangat berinfak kita? Kira-kira kita kalau berinfak itu dalam 1 minggu berapa kali kita infak? Berapa kali kita infak? Ya mungkin ini infak ini berlaku umum ya. Artinya dia bisa juga sodakoh, bisa juga zakat. Tapi intinya adalah ini merupakan kaitan ibadah maliyah kita. Ibadah terhadap harta. Kalau zakat ini hukumnya wajib, kalau infak sodakoh hukumnya sunnah. Jangan kita melakukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Tapi ketika kita melakukan yang wajib lebih dulu dan menghiasi dengan yang sunnah, maka insya Allah ini akan menjadi lebih sempurna. Maka insya Allah kalau pegawai Indosat, maka kewajiban zakatnya ini umumnya sudah kena semuanya. Betul apa betul? Ya, karena minimal 3,250 ya. Sekitar 510 kg beras ya kalau tidak salah hitungannya. Dan itu kalau dikurskan kurang lebih 3.250 itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sekitar 3,5. Insya Allah di sini sudah masuk ya 3,5 nisabnya. Ustaz, kalau misalkan saya nggak masuk angkanya, gimana zakatnya? Maka kalau dia tidak masuk, maka dia nggak akan berzakat. Tapi dia bisa menutupinya dengan infak dan sedekah. Karena apa? Intansidur rizqo bis sedekah. Kalau kita rizki pengen naik, perbanyak kita sedekah. Jadi misalkan kita jualan nih ya, obat-obat herbal, minuman aloe vera, sekali-kali sedekah ya. Buat para peserta KIDI free mendapatkan minuman aloe vera di belakang, kan begitu misalnya. Begitu nyobain, wah enak nih Bang Akbar ya kan. Kalau bisa Anda mesen 2 karton, kan begitu. Karena kita nggak pernah mancing. Karena ternyata sedekah itu adalah pancingan kita untuk mendapatkan yang lebih baik. Wong ini dipakai oleh orang-orang non-muslim, masa orang muslim nggak yakin? Makanya ada miracle of giving. Ya. Keajaiban saat orang memberi itu ternyata luar biasa. Kita memberi kalau di saat susah sama di saat gampang, awal bulan sama akhir bulan, kira-kira mana yang lebih mudah kita mengeluarkan sedekah? Awal bulan apa akhir bulan?
akhir bulan ya, karena gajinya masih kenceng, belum di pos kemana-mana. Tapi kalau udah posisi tanggal-tanggal tengah, kira-kira kita kalau sedekah mikir-mikir apa enggak? Kemarin itu ada di majalah Daku menarik, dibilang kalau di rata-rata orang Indonesia kalau infak, kalau sedekah di tromol Jumat itu di rata-rata uangnya Rp1.000. Rata-rata Rp1.000 per orang. Nah, jadi salah seorang yang gemar sedekah ini kemudian dia bilang, oleh karena itu saya ingin minimal melakukan sebuah perubahan. Jadi kalau saya setiap giliran hari Jumat saya akan buka dompet saya, kemudian saya akan lihat mana nominal terbesar, yang terbesar itulah yang saya masukkan. Kira-kira kita sudah siap apa belum model begitu? Kira-kira udah siap apa belum? Ya, insya Allah siap ya. Kira-kira siap apa belum? Ini siapnya aja ditanya ragu-ragu, gimana melakukannya kan begitu ya. Iya. Kok nah ini ada yang cerdas nyiapin recehan, berarti udah lihat dari awal kagak kan begitu. Makanya nggak heran ya, kita akhir rezekinya pas-pasan mulu ya. Karena kita mengemas-kemasin mulu kalau buat sedekah kan begitu. Kita nggak pernah ya berpunya pandangan positif bahwa kalau kita memberikan yang besar, Allah akan memberikan balik yang lebih besar. Tapi bukan itu orientasi kita beramal. Intinya orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sadar harta yang dia punya ini bukan punya dia aja, tapi bagaimana di-share untuk orang-orang yang lain. Yang terakhir yang sekalian dirahmati Allah adalah wal mustaghfirina fil ashar, ya. Yaitu orang yang gemar istighfar di waktu sahur. Ya, jadi 5 karakter great achievers, orang yang sabar, orang yang benar dengan jujur dan amanah. Yang ketiga adalah orang yang taat dan disiplin. Yang keempat orang yang gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah, gemar berinfak. Dan yang kelima adalah orang yang melakukan istighfar wal mustaghfirina fil ashar di waktu sahur. Ya, karena apa? Orang yang menjadikan istighfar sebagai pakaian sehariannya, maka kapanpun dimanapun dia akan menyadari bahwa dia adalah orang yang selalu membuat salah. Dan dia sadar tidak ada tempat bagi dia untuk memintakan ampunan atas kesalahannya itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia mampu beristighfar, dia akan memiliki hati yang bersih, pikirannya akan jernih dan senantiasa husnuzon kepada Allah. Orang yang gemar istighfar jauh dari sifat ria, sombong, takabur, hasud dan dengki kepada manusia lainnya. Maka oleh karena itulah istighfar yang benar akan melahirkan pribadi yang bersih. Sehingga sebagai seorang yang bertakwa, dia akan mencapai capaian hari esok itu akan selalu lebih baik daripada hari yang sudah dia lalui. Maka mudah-mudahan ikhwan Allah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas di dalam karakter orang bertakwa inilah great achievers ini bisa muncul. Karena apa? Yaitu dia selalu akan melakukan upaya perbaikan dari satu hari ke hari berikutnya. Sehingga ukuran yang tadinya good akan menjadi great. Ya. Dan ketika dia menjadi great, dia akan senantiasa memperbaharui, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas amal-amal dia, termasuk kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin mendekatkan jarak antara idealitas dengan realitas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan sebagaimana sudah disampaikan, ini baru G yang pertama. Kita masih punya A sama S, tapi ini tergantung kembali kepada teman-teman. Sekiranya nanti kita ingin lanjutkan, masih ada sesi yang ketiga, ya. Jadi mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan bekalan untuk menjadi great achievers. Kita punya 5 tingkatan atau 5 tahapan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang taat dan disiplin, menjadi orang yang berinfak, dan kita senantiasa menjaga istighfar. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anasirut taghyir, menjadi unsur perubah bagi kemuraman kondisi umat hari ini,
Minimal kita mulai dari diri kita, keluarga kita, kantor kita, lingkungan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-haqqu marabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah memaparkan tema dan dagangan saya. Kita akan ketemu lagi insyaallah ke minggu yang akan datang. Balik lagi teman-temannya, ya, biar banyak nih. Baiklah, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Istiqomah sebanyak-banyaknya. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.